Berharap saudara bisa menangkap kebenaran firman Allah ini. Walaupun seingat saya Pengkhotbah pasal 3 ini saya mungkin 2 kali atau 3 kali mengajar dalam ayat ini. Tapi pagi ini saya akan bawa saudara pada angle yang berbeda tentang yang namanya musim kehidupan. Yang intinya begini, setiap kita itu nggak cukup hanya tahu kebenaran firman Allah. Saya berharap begini, setiap pengajaran firman Allah yang saya ajarkan kepada saudara setiap hari, itu kita pegang sebagai satu kebenaran untuk kita jalani kehidupan kita. Setiap pengajaran kebenaran firman yang sudah Anda terima, pegang itu untuk menghadapi segala musim kehidupan, menghadapi segala musim tantangan-tantangan yang berat sekalipun dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan itu penting kita pegang. Tetapi lewat pengajaran firman Allah pagi ini, saya ingin memberitahu kepada saudara bahwa tidak cukup kita hanya ngerti kebenaran firman. Saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa kita nggak cukup hanya berpegang kepada kebenaran, sementara kita tidak tahu kita sedang berada pada musim kehidupan seperti apa. Kita sedang berada pada waktu season seperti apa dalam hidup kita. Meskipun Anda ngerti kebenaran, meskipun saudara tahu kebenaran dan berpegang betul pada kebenaran. Saya khawatir begini, Anda akan jadi orang Kristen yang kebingungan. Bahkan saya khawatir begini, Anda akan jadi orang Kristen yang tersesat dalam perjalanan imanmu. Ngerti kebenaran, tahu kebenaran, tetapi dalam tanda kutip, ini penting. Anda tidak tahu, Anda tidak mengerti. Saudara sedang berada di season waktu musim apa. Anda akan frustasi. Saya tidak ingin Anda di akhir zaman dalam musim kehidupan ada frustasi. Karena cuma ngerti kebenaran tapi nggak tahu musim kehidupan seperti apa. Nah, ini intinya saya kasih bocoran dari awal yang akan kita pelajari. Saya sengaja ngomong dari awal supaya Anda nggak ngantuk, Anda tertarik. Wah, ini penting. Dan memang sangat penting. Saya pikir kebenaran yang kita mau bahas pelajari pagi ini sangat penting. Walaupun maaf saya nggak sempat bikin gambar banyak. Saya juga ngomong sedikit saudara ya. Setiap khotbah pagi ini hanya khusus khotbahnya saja. Itu akan di-upload saudara ya. Di YouTube Johannes Naftali. Karena ada banyak usulan dari jemaat di YouTube. Saya bersyukur ya. Setiap live kayaknya bertahan 2100, 2200. Begitu saya selesai amen, saya buka di YouTube. Itu yang subscribe itu kan 12.000 saudara ya. Yang ikut ibadah maksudnya yang live itu, yang subscribe itu 2.000 sekian. Yang enggak subscribe seringkali juga ikut ibadah, mungkin ada berapa ratus, berapa ribu. Begitu amen, kadang-kadang hampir 3.000 ya. Begitu 2.700 selesai. Saya berharap saudara yang usul-usul sama saya dan jemaat semua yang ada di online YouTube maupun Facebook minta bantuan. Saudara supaya subscribe YouTube Johannes Naftali. Tujuannya apa? Kalau saudara pengen sharing khotbah pagi ini atau khotbah-khotbah yang lain, saudara bisa sharingkan kepada yang lain, teman-temanmu yang mungkin ukuran imannya beda. Kadang aduh pujiannya lama, maunya langsung dengar khotbah. Saya sediakan akun khusus YouTube Johannes Naftali. Anda nanti selesai ibadah saja. Anda tolong bantu subscribe akun Johannes Naftali. Karena subscribe semakin banyak, lebih seringkali muncul di screen YouTube saudara. Anda lihat ya, yang subscribe-nya banyak, itu seringkali munculnya lebih banyak. Sehingga orang lebih banyak juga diberkati. Jadi minta tolong saudara jemaat di YouTube ini, baik yang di Facebook maupun YouTube, tolong di subscribe akun YouTube Johannes Naftali. Itu khusus upload hanya khotbah saja, tidak ada pujiannya. Sehingga Anda berbaginya lebih enak kepada orang-orang beriman tertentu supaya mereka juga diberkati oleh firman Allah seperti Anda pagi ini diberkati firman. Are you ready? Siap diberkati dengan firman Allah? Mari kita masuk pada pembacaan firman. Pengkhotbah pasal 3. Saya baca ayat 1, saudara ayat yang kedua, kita baca berganti-gantian. 11-nya sama-sama ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 begini bunyi firman Allah. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Teruskan.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4 terus. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. 6, Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. ayat 7 ya, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 8, Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? 10, Ada telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. melelahkan diri. Kalau nggak tahu waktu itu bikin lelah, frustasi saudara ya. Makanya kita baca ayat 11. Sama-sama keras kita baca ayat ini 1, 2, dan 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sebetulnya apa yang barusan kita baca dan kita bisa pelajari dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Ayat ini bicara apa untuk kita? Ayat ini bicara begini sama kita bahwa ada waktu-waktu, ada musim-musim dalam kehidupan seseorang. Bagian awal ini saya ulang penting. Setiap pengulangan 2 kali itu penting. Saya ingin sampaikan sama saudara. Ayat ini bilang yang barusan kita baca bahwa ada waktu-waktu, ada musim-musim, ada season-season dalam kehidupan seseorang. Termasuk dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengerti ini, kita harus memahami ini. Jangan sampai kita orang Kristen, kita anak Tuhan, kita nggak memahami di mana waktu kita berada. Kita orang Kristen tapi kita nggak ngerti yang dikatakan Alkitab tentang yang namanya musim kehidupan, waktu kehidupan dalam hidup seseorang. Karena jelas ayat 1 sampai 11 mengatakan ada musim-musim, ada waktu-waktu, ada season-season dalam kehidupan seseorang. Anda bertanya sama saya, pendeta, kalau misalnya saya orang Kristen, saya nggak ngerti saya sedang berada di musim apa dalam hidup ini, season apa, saya sedang berada di waktu apa. Kalau Anda nggak ngerti, saya kasih tahu, Anda akan jadi orang Kristen yang kebingungan. Anda akan jadi orang Kristen yang nanti kemudian frustasi. Nanti saya jelasin sama saudara, frustasinya bagaimana? Kalau kita jadi orang Kristen ternyata cuma ngerti kebenaran firman, tapi kita nggak ngerti tentang kita berada pada season apa. Karena setiap orang hidup di dunia ini termasuk kita orang yang percaya pada Tuhan, setiap kita punya musim kehidupan. Kita sedang berada pada musim apa di hidup ini. Saya boleh kasih contoh bagaimana sama saudara. Begini misalnya contoh saudara ya. Tentang waktu. Anda mesti tahu saudara sedang berada di waktu apa. Contoh yang paling gampang yang mungkin saya pernah kasih tahu sama saudara kalau nggak salah. Misalnya kita sedang naik motor atau lagi driver mobil di jalan raya. Kita selalu ketemu yang namanya traffic light. Ketemu lampu lalu lintas. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah, saya mau tanya sama saudara, itu waktunya apa saudara? Waktunya kita berhenti. Anda harus tahu waktu apa saudara sedang berada saat itu. Kalau di jalan raya Anda ketemu lampu berwarna merah, lampu lalu lintas, itu waktunya saudara harus berhenti. Itu waktunya harus berhenti.
tapi saudara nggak ngerti waktunya. Lampu merah, Anda jalan terus. Anda tahu akibatnya apa? Kalau lampu merah waktunya berhenti, Anda jalan terus, Anda terjang terus, hajar saja Anda jalan terus. Akibatnya apa? Nanti ada yang dari samping kanan, samping kiri, tabrak saudara. Anda bablas kecepatan tinggi, yang di kanan kiri tancap gaspol kecepatan tinggi. Kecelakaan yang besar, kecelakaan yang hebat pasti terjadi menimpa saudara. Masalahnya di mana? Nggak tahu di waktu apa saudara sedang berada. Itu waktunya berhenti loh lampu merah. Atau kebalikannya, ketika di jalan raya Anda menemukan lampu lalu lintas berwarna hijau. Itu waktunya apa warna hijau? Itu waktunya jalan. Tapi Anda nggak ngerti waktunya di mana Anda berada. Waktunya jalan, Anda malah berhenti. Jeger ditabrak juga dari belakang. Kok salah ya? Maju salah, berhenti salah, apalagi mundur, laba salah, tetap ditabrak. Waktunya jalan, Anda berhenti lampu hijau. Hijau itu waktunya jalan, saudara, bukan waktunya berhenti. Akibatnya Anda ditabrak keras sama yang di belakang. Yang di belakang tahunya gini, ini waktunya jalan kok. Dia nggak tahu, Anda berhenti di situ ngerem, ditabraklah. Terjadi satu kecelakaan dalam kehidupan, tragis dalam hidup kita. Kenapa? Masalahnya di mana? Masalahnya kita tidak tahu di waktu apa kita berada. Kalau kita bicara season, bicara musim, sama saja. Anda paham kan soal musim? Negara kita punya 2 musim. Tetapi kita tahu di negara-negara tertentu di Eropa atau di mana itu ada negara yang 4 musim. Nah, ketika Anda coba pergi wisata ke luar negeri, sebelum Anda datang ke tujuan negara itu, pastikan saudara tahu nanti ketika saudara sampai di negara itu sedang musim apa. Supaya apa? Anda jangan salah musim. Salah musim yang berabe kita, yang berabe Anda. Anda dari Indonesia, Anda bawanya misalnya baju musim panas. Yang begini-begini tipis-tipis musim panas. Yang begini-begini kayak singletan musim panas, saudara ya. Anda pikir musim panas, bawa dari Indonesia baju musim panas. Ternyata begitu Anda nyampe negara tujuan di Eropa, lagi musim salju, musim dingin. Masalah besar bagi saudara. Kenapa? Salah musim, Pak. Anda akan yang namanya kedinginan di sana. Anda membeku di sana. Sementara ada ikut tur. Salah musim, salah baju. Cilaka 13 itu namanya, saudara ya. Yang kena masalah siapa? Saudara, gak tahu musim. Atau kebalikannya, Anda bawa musim dingin, hangat semua. Mantel tebel, jaket tebel. Begitu nyampe negara tujuan. Lah ternyata musim panas. Sengsara juga. Apalagi kalau itu tur, saudara ya. Masalah besar, masalahnya di mana? Anda nggak tahu musim. Di mana saudara sedang berada nggak tahu musim. Akibatnya celaka, menyengsarakan kita. Mari kita mulai dari ayat demi ayat. Saya mau terangkan ayat 1 sampai 4 dulu. Mari saya baca ya ayat ini. Untuk segala sesuatu dikatakan ada masanya. Ya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada musimnya, ada masanya. Ya. Jadi di dunia ini ada waktu, ada masa. Semua orang di dunia ini saya mau ingatkan, ada musim dalam kehidupan kita. Ada musim apa dikatakan? Kita lihat ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir. Perhatikan, ada waktu untuk meninggal. Saya boleh tanyakah sama saudara? Saya mau sodorkan ini bagian pertama. Kalau disuruh memilih saudara, saudara pilih mana di antara dua? Anda pilih waktu untuk lahir atau Anda mau pilih waktu untuk meninggal? Saya percaya jawaban kita sama, gak ada yang beda. Kita pasti pilih lahir. Kenapa kita gak mau pilih meninggal? Siapa mau meninggal? Meninggal itu konotasinya penangkapan kita gak enak, menyedihkan, air mata, gak ada manisnya, gak ada indahnya. Suruh milih, pasti milih lahir, gak mau pilih meninggal. Tapi boleh ya saya terangkan sama saudara. Karena ini bicara soal waktu, saudara ya. Saya boleh tanya sama saudara, kalau orang, Anda pernah nggak lihat seorang yang umurnya sudah sangat tua, sudah lanjut umur, 90 tahun bahkan mendekati 100 tahun. Apa yang Anda lihat? Orang yang sudah sangat tua hampir 100 tahun,
kulitnya sudah sangat keriput, apalagi ya, dia udah gak bisa apa-apa mungkin seperti itu. Organ-organ dalam di tubuhnya sudah lemah. Dia sudah di tempat tidur, istilahnya apa ya, bunganya tempat tidur, udah gak bisa ngapa-ngapain. Tapi maafkan kata-kata saya, tapi gak mati-mati, tetap hidup. Organ tubuh sudah lemah, mata sudah gak kelihatan, makan pun udah susah, tapi masih hidup, saudara ya. Atau Anda pernah gak ketemu sama seseorang, orang itu apa ya, istilah kesehatan apa itu namanya, saya lupa, komplikasi. Tubuhnya komplikasi parah, sakitnya parah. Semua penyakit ABC segala macam numpuk ada di tubuhnya. Komplikasi penyakit yang parah semua ada di tubuhnya, ngumpul di tubuhnya. Parah sakitnya, tapi masih hidup. Parah loh. Kita keluarga yang lihat kasihan. Aduh menderita saudaraku. Aduh menderita si bapak ini. Kasihan kita lihat. Yang ngerawat menderita kasihan. Yang sudah tua, udah lemah badannya, masih hidup. Yang sakit parah, komplikasi menderita badannya. Kasihan dia, yang kita kasihan. Coba Anda lihat. Apa yang terjadi di situ saudaranya? Saya boleh bilang begini sama saudara. Orang yang udah lanjut gak bisa apa-apa. Badan semua organ tubuh sudah lemah. Saudara ya, semua perlu dibantu. Atau orang sakit parah, komplikasi badannya. Dokter bilang gak bisa sembuh. Napas dibantu oksigen. Napas dibantu alat ventilator masuk di leher. Udah gak bisa apa-apa. Dokter katakan, Pak maaf udah gak bisa sembuh, bawa saja pulang. Meskipun dikasih alat bantu di rumah. Saudara, melihat orang kondisi seperti ini, maafkan saya, maaf ya kalau saya katakan, yang namanya kematian, yang namanya mati, yang namanya meninggal bagi orang seperti ini, itu adalah keindahan. Setuju dengan saya? Oh iya dong, cengli saya ngomong seperti itu. Kalau dia masih hidup menderita loh. Dia masih hidup dengan usia hampir 100 tahun, organ tubuh sudah lemah, kasihan loh, kasihan. Atau orang sudah sakit parah, menderita gak bisa apa-apa, makan pun gak bisa. Cuman dibantu mungkin disonde apa namanya itu. Kasihan kan lihat, bagi orang seperti ini saya boleh bilang maafkan, meninggal, mati itu keindahan. Lepas dari penderitaan. Apakah Anda bisa berkata meninggal itu tidak baik? Apakah Anda berani berkata meninggal bagi orang seperti ini jelek, indah? Makanya Alkitab katakan setiap orang itu ada musimnya. Kalau memang sudah waktunya dia meninggal tepat waktunya, oh itu indah. Itu yang saya maksudkan bahwa semua orang itu ada musim, ada waktu. Kalau meninggalnya memang tepat, oh ya indah dong. Walaupun kalau kita suruh milih, pasti sepakat kita pilih, oh saya pilih lahir Pak, gak boleh meninggal. Saya lanjutkan. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, wah ini gak enak ini. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat 4 sama-sama, ayat 4 sama-sama. 2, 3. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini semua ayat 1 sampai 4 bicara tentang waktu. Bicara tentang musim dalam hidup seseorang. Di antara kita ada di musim-musim ini. Di antara kita orang Kristen, orang percaya yang sedang doa pagi. Kita semua di antara kita itu ada di musim-musim ini. Ada lagi waktunya meratap. Ada di waktunya sedang menari sukacita. Atau saya lanjutkan ayat 6 sama 7. 6 sama 7 sampai 11. Lalu saya masuk pembahasan sama saudara. Ayat 6. Ada waktu untuk mencari, ya, mencari kerja, mencari untung, cari langganan. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ini pedagang yang ngerti. Ini pengusaha yang ngerti. Ada waktu membiarkan rugi, nggak apa-apa gitu. Pedagang yang tahu bahasa ini, saya kurang tahu. Ya, ada waktu untuk menyimpan, menabung. Ada waktu untuk membuang, berbagi, memberkati orang. Saya potong saja, coba lihat ayat yang ke ayat 11 langsung, ayat 11 langsung, 11. Atau 6, 7 dulu, 6, 7, supaya tidak kelewat. Ada waktu, ayat 7 ya. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri,
ada waktu berbicara. Sama-sama langsung saja ayat 11, ayat 11. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya ingin saudara perhatikan kalimat awal dalam ayat 11 Pengkhotbah pasal 3. Perhatikan baik-baik, saya baca ulang. Ini mesti ngerti di sini. Ia dikatakan membuat segala sesuatu indah. Sama-sama kita baca kata pada waktunya. 2, 3. Pada waktunya. Lihat katanya di sini. Indah pada waktunya. Perhatikan, nyanya di sini bukan nyanya punya Tuhan. Nyanya bukan nyaen huruf besar, bukan. Nyanya bukan huruf besar. Nyanya bukan kepunyaan Tuhan. Kayaknya selama ini yang sering diajarkan oleh gereja, yang sering kali kita terima pengajaran, kayaknya seingat saya selama saya mendengar, selalu kata indah pada waktunya, nyanya di sini selalu dikaitkan nyanya kepunyaan Tuhan. Loh, baca baik-baik, nyanya bukan Tuhan loh di sini. Waktunya itu bukan ngomong Tuhan loh nya. Waktunya apa? Waktunya tadi. Ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Meninggal kalau waktunya tepat itu indah. Ada waktunya menyimpan, ada waktunya apa? Berbagi, mengeluarkan. Ada waktunya mencari, ada waktunya membiarkan rugi. Gak apa-apa deh, aku berkati kamu, aku tolong kamu. Kelihatannya rugi. Tapi itu hal melakukan firman. Melakukan dengan tepat itu indah. Menolong orang dengan tepat itu indah. Memberkati orang dengan waktu tepat itu luar biasa. Segala sesuatu indah pada waktunya. Nyanya ini waktu yang tadi itu. Ayat 1 sampai 10. Dan dikatakan begini, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami. Ini penting, bahwa manusia tidak dapat menyelami. Apa itu? Pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu namanya proses kehidupan. Kita suka gak ngerti. Waktu kehidupan kita suka gak tahu. Kita gak bisa menyelami apa yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya di sini saya ingin sampaikan sama saudara, sebagai orang Kristen dari awal saya bilang kasih bocoran sama saudara, kita gak cukup tahu kebenaran. Gak cukup saudara ya. Kita mesti tahu kita sedang berada di musim apa. Karena musim setiap orang gak sama. Kita sudah tahu kebenaran. Anda pernah dengar gak istilah menurut saya nggak salah sih. Itu hamba Tuhan dapat itu. Saya ngomong gini bukan nyalakan hamba Tuhan loh. Tidak, saya cuma kasih gambaran. Ya, kita sering dengar istilah dari hamba Tuhan. Ini 2020 atau tahun 2021 adalah tahun mujizat. 2021 adalah tahun kelimpahan. Ya, bagi hamba Tuhan itu tahu. Kata Tuhan mungkin tahun kelimpahan buat gerejanya, buat jemaatnya. Mungkin seperti itu. Cuman yang saya mau sodorkan, angkat sama saudara begini. Kadang kita mikir gini ya. Iya ya, orang itu kok banjir mujizat. Aku gerimis saja kok tidak. Pernah berpikir seperti itu? Orang itu kok banjir mujizat, dia kok banjir berkat. Aku ini loh gerimis saja enggak. Mujizat gak ada, berkat gak ada. Aku sudah doa-doa, sudah puasa mungkin saudara. Lakukan kebenaran firman. Ya. Anda sudah doa, Anda sudah puasa, udah berdoa minta tolong sama Tuhan. Udah doa semalam suntuk sampai suntuk hidup kita. Tapi kok gak ada gerimis mujizat, dia kok berkatnya luar biasa ya. Nah seringkali kita yang merasa berpegang kepada kebenaran, bingung sendiri kita. Kita akhirnya jadi Kristen yang frustasi. Kita jadi Kristen yang putus asa. Kok dia diberkati banjir mujizat, aku gerimis saja tidak ada mujizat. Anda mulai bingung kan? Ada frustasi. Ada apa ini? Kenapa ini? Apa Tuhan gak berkuasa tolong aku? Makanya saya katakan, tidak cukup Anda tahu kebenaran.
Tidak cukup bahwa Anda berpegang kepada kebenaran. Anda harus tahu Anda sedang berada di musim apa dalam hidupmu. Setiap orang harus tahu sedang berada di musim apa hidupnya dia. Kalau enggak, frustasi loh. Cuman berpegang kebenaran. Saudara, kebenaran ini yang kita pegang. Kebenaran firman itu penting buat kita. Kebenaran firman yang mendatangkan pertolongan. Tetapi kebenaran firman, pengajaran firman Allah yang kita pelajari setiap doa pagi ini, kebenaran ini kita harus tahu menggunakannya dengan tepat di waktu yang tepat. Itu masalahnya, saudara. Berpegang kepada kebenaran harus, tapi pergunakan kebenaran firman yang luar biasa ini, Anda mesti tahu pada waktu yang tepat. Setiap orang berada pada musim yang berbeda. Bagaimana saya menjelaskan? Saya sama istri saya itu bisa jadi musim kami berbeda. Walaupun Alkitab katakan suami istri itu dua menjadi satu. Tetapi soal musim kehidupan, soal waktu kehidupan, kami berdua bersebelahan bisa beda. Musim kehidupan bisa lain. Walaupun kami dua jadi satu suami istri. Tapi saya ulang, urusan musim kehidupan, urusan waktu-waktu season kehidupan bisa nggak sama loh. Ini kan bikin bingung. Makanya begini, Anda jangan coba-coba compare hidupmu dengan orang lain. Anda jangan coba-coba membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kayak barusan tadi, frustasi Anda. Kok dia banjir berkat, kok saya tidak. Kok dia ditolong, kok saya tidak. Dia dapat jawaban baru jatuh bangkit lagi. Lah saya kok buntu terus tetap di bawah. Frustasi kan? Ternyata Anda nggak tahu. Anda sedang masuk dalam prosesnya Tuhan. Ada musim-musim kehidupan proses. Saya kasih contoh dengan cepat karena waktu ya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Saya baca ayat 5. 6-nya sama-sama ya. Mazmur 125 ayat 5 dan 6. Sorry, 126 ya, 5 dan 6. Saya baca ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur ini ya dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6 sama-sama baca 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Memang ayat ini bicara tentang orang menabur pasti dia menuai. Anda jangan berharap menuai dalam hidupmu kalau nggak pernah menabur. Menabur harus, nanti baru Anda menuai. Tapi saya mau bawa saudara tentang pengajaran musim kehidupan, season dalam hidup ini. Ada orang yang memang musimnya musim menabur. Anda harus mulai paham di sini ya. Ada orang termasuk saya dan Anda semua sedang dibawa Tuhan pada musim kehidupan, pada waktu di mana waktu ini waktu menabur. Kalau saat ini musim hidupmu musim menabur, saudara minta menuai, apa bisa menuai? Nggak bisa. Lagi maksanya menabur ya menabur. Ada, oh saya mau menuai, nggak bisa menuai loh. Nanti kemudian menuainya. Karena Tuhan sedang bawa saudara pada musim menabur. Sampai maju sambil mencucurkan air mata. Tuhan berkati menuai. Menuainya belum ada. Kenapa? Tuhan sedang bawa saudara pada musim yang namanya musim menabur. Ya menabur. Belum waktunya menuai. Saya berharap Anda mulai bisa menangkap ini firman Tuhan saudara ya. Musim-musim kehidupan kita beda dengan orang musim menuai. Orang kalau lagi musim menuai, wah luar biasa. Kadang kehidupan kita kalau berada di season-season yang menabur, kadang kita merasa lemah iman, frustasi, kadang terintimidasi iman kita. Ada orang berkata ini, kamu kayaknya kurang doa, kita belum menuai, belum mengalami berkat, belum diangkat hidup kita, belum sukses kita. Orang berkata apa? Orang yang lagi musim menuai berkata begini, kamu kurang doa, kamu kurang beriman, kamu kurang melakukan menghidupi firman. Kita berkata sudah tuh, sudah beriman, sudah percaya. Orang itu juga gak ngerti sedang saudara berada pada musim menabur. Nanti giliran saudara masuk pada musim menuai, ganti kita kadang-kadang tanpa sadar mengintimidasi orang.
Kamu kurang doa sih, kamu kurang mengandalkan Tuhan sih. Saya ini loh kerja cuman gini sudah cuan, sudah untung. Saya baru ngomong berkatnya udah datang. Iya, kamu baru ngomong, baru kerja, cuan datang, berkat datang. Sebab Anda sedang berada pada musim menuai. Tapi nggak perlu ada mengintimidasi orang. Makanya sebelum kasih nasihat orang, sebelum Anda melepaskan nasihat kebenaran firman, pastikan Anda tahu orang itu sedang berada di musim apa. Supaya apa? Tidak terintimidasi itu orang. Kalau ada di antara saudara sedang masuk pada musim yang namanya menabur, musim yang namanya menangis air mata, musim namanya sedang dalam proses. Nah persoalannya seringkali kita itu seringkali menggunakan iman kita. Iman kita untuk apa? Untuk merubah nasib kita. Seringkali kita menggunakan kekuatan iman, kuasa iman untuk merubah keadaan hidup kita. Padahal Anda mesti tahu ya, yang namanya iman itu dia bekerja itu tepat pada waktunya. Maksud saya begini, iman itu dia takluk pada waktu. Ya, iman itu dia akan bekerja, kita harus menggunakannya dengan tepat waktu. Itulah maksud saya. Menggunakan iman harus tepat waktu sebab iman takluk pada waktu. Kira-kira Anda bisa paham di sini, Saudara. Saya kasih contoh ya. Misalnya seorang anak umur 45 tahun, Anda punya anak umur 45 tahun. Lalu anak ini berdoa sama Tuhan sampai dia puasa. Doanya apa? Tuhan, meskipun aku umur 5 tahun, aku percaya Engkau bisa kasih aku jenggot, kasih aku kumis 5 tahun loh saudara. Apakah lalu karena doanya yang kenceng, imannya yang kuat, lalu serta merta Tuhan kasih karena imannya kumis yang tebal kayak gagang telepon dan kasih jenggot yang panjang sama dia? Nggak mungkin, pasti tidak. Kenapa? Iman takluk pada waktu. Iman bekerja itu harus menggunakannya dengan waktu yang tepat. Itu masalahnya. Kalau ada lagi pada waktunya menabur, ada minta menuai. Enggak lah, enggak akan terjadi. Ada proses. Nah kita seringkali pakai iman kita untuk mengubah keadaan kita. Padahal tanpa kita tahu Tuhan memakai proses kita untuk mengubah hidup kita. Itu masalahnya. Frustasi enggak saudara? Kalau saudara enggak ngerti ini. Makanya penting kita ngerti musim kehidupan. Anda dan saya punya musim kehidupan. Kita sedang berada pada waktu season musim kehidupan seperti apa. Kita seringkali dengan iman kita main ingin robah keadaan kita dengan iman, dengan doa kita. Padahal Tuhan mau pakai kesulitan kita, proses yang kita hadapi untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah masa depan kita. Maksudnya apa yang saya mau katakan sama saudara? Percaya perkenanan Tuhan. Yang penting Tuhan gak tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b itu kunci. Bahwa aku sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Dia ada bersama kita. Nanti pada waktunya ikuti prosesnya Tuhan. Semua indah Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Ada waktu saudara ya. Jadi kita gak bisa main merubah itu semua dengan iman kita. Ada proses. Hari ini kalau proses itu sedang mencucurkan air mata. Menabur itu pengorbanan. Menabur itu air mata berat. Kadang kita ngalami seperti itu. Ada proses kehidupan kita hadapi. Percaya yang penting ada Tuhan bersama kita. Seperti Israel di tanah Babel 70 tahun. Tuhan berkata begini, nanti tepat 70 tahun aku keluarkan kamu dari tanah Babel. Ada waktunya. Saya nggak tahu kapan waktunya Tuhan menolong saudara. Tapi Tuhan punya waktu indah buat kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Engkau ada.